Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan memberikan materi tentang pengenalan dan memulai bahasa Python. Jadi sesuai dengan eh, janji saya kemarin, kita akan sedikit mempelajari tentang bahasa pemrograman Python. Oke, jadi bahasa Python itu adalah bahasa pemrograman yang populer saat ini. Kita bisa lihat di sini ya, di SolarLearn. Di sini teman-teman bisa lihat bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan atau paling banyak dipelajari di sini. Jadi selain C++, kemudian ada bahasa C, kemudian ada Arduino, itu sebenarnya ada banyak bahasa pemrograman yang lain. Nah, di sini kita lihat untuk bahasa Python core atau bahasa Python inti itu yang mempelajari ada sekitar 7,2 million yang pelajar, learner to pelajar. Kemudian untuk bahasa yang paling banyak dipelajari adalah HTML. Di sini ada 7,7. Kemudian Python ada di bahasa pemrograman yang paling banyak dipelajari nomor 2. Nomor 3-nya yaitu bahasa C++. Kemudian nomor 4 adalah bahasa Java. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu, bahasa HTML ini bahasa yang digunakan untuk pemrograman website. Termasuk juga JavaScript ini juga digunakan untuk pemrograman website. Lalu untuk Java sendiri itu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi. Contohnya kayak Arduino IDE, software Arduino IDE, kemudian software MATLAB itu juga pakai Java. Nah, di sini ada bahasa Crash, ini penggunanya ada yang mempelajari ada 2,6 juta, jadi million atau juta. Oke, jadi Python ini dia ada di urutan kedua bahasa pemrograman yang saat ini paling banyak dipelajari berdasarkan pada website SolarLearn. Kalau yang C++ itu ada di nomor 3, seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi bahasa pemrograman Python itu dibuat oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Jadi masih termasuk bahasa yang baru. Kemudian bahasa Python ini itu dapat digunakan untuk beberapa fungsi, di antaranya ada kayak pengembangan web server, kemudian untuk pengembangan perangkat lunak. Contohnya pengembangan perangkat lunak itu membuat aplikasi atau membuat aplikasi software ya. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan matematika, contohnya kalau software yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan matematika itu ada Scilab, kemudian ada MATLAB. Nah, bedanya kalau yang MATLAB itu dia berbayar atau eh, tidak gratis. Kalau Python itu dia gratis karena dia open source. Kalau menggunakan Scilab untuk menyelesaikan persamaan matematika, itu fiturnya tidak sekompleks menggunakan MATLAB. Nah, alternatifnya bisa menggunakan Python untuk mengerjakan persamaan matematika. Kemudian ada pembuatan script system dan yang terbaru saat ini untuk pemrograman microcontroller. Nah, kalau saat ini kita mengenal bahasa Arduino, kemudian ada bahasa Basic, kemudian ada bahasa C yang digunakan untuk memprogram microcontroller. Nah, Python ini ada yang mendevelop atau ada yang mengembangkan Python yang digunakan untuk memprogram microcontroller, dinamakan dengan MicroPython. Oke, kita bisa lihat websitenya MicroPython. Jadi ini bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk memprogram microcontroller. Contohnya bisa juga micro Arduino itu diprogram menggunakan MicroPython. Seperti itu. Oke, ini contoh board-nya untuk pemrograman MicroPython. Untuk mikro yang bisa support diprogram menggunakan MicroPython ada yang namanya ESP ya. ESP32, ESP8266 itu bisa diprogram menggunakan MicroPython. 8266. Oke,
Oke, jadi ESP8266 ini bisa diprogram menggunakan Arduino ataupun bisa diprogram menggunakan MicroPython. Jadi Python ini aplikasinya ada banyak dan dia juga open source, jadi tidak berbayar seperti itu. Oke, ini juga sama. Fungsi dari Python kurang lebihnya sama untuk membangun website. Jadi kita juga bisa bikin website pakai Python. Kemudian database itu juga bisa. Kemudian perangkat lunak untuk memodifikasi file. Oke, ini contohnya memodifikasi file itu jika teman-teman sekalian punya file Notepad atau punya file Excel. Nah, itu kita bisa melakukan pemrosesan data menggunakan Python. Jadi, bahasa pemrograman Python akan memanggil file Notepad-nya, memanggil file Excel-nya, kemudian datanya akan diproses, seperti itu. Kemudian, menangani data besar dan melakukan matematika yang kompleks. Oke, sama tadi ya. Fungsinya sama dengan MATLAB. Jadi, bedanya kalau Python ini gratis, MATLAB itu dia berbayar, seperti itu. Oke, untuk saat ini memang Python dia menasbihkan atau menegaskan bahwa dia merupakan bahasa pemrograman yang cepat. Tapi itu relatif ya. Bisa cepat itu kan tergantung juga dengan komputernya, tergantung dengan spek dari komputernya. Dia menggunakan prosesor apa, kemudian menggunakan GPU apa, itu bedanya di situ. Jadi tergantung juga pada spesifikasi komputer yang digunakan, seperti itu. Oke, untuk pengembangan perangkat lunak siap produksi. Dulu, misal ada suatu software yang ingin dikomersialkan atau ingin dijual, itu biasanya pengembang menggunakan bahasa C++. Memang rata-rata produk-produk komersial itu menggunakan aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa C++ untuk tujuan komersial. Tapi saat ini itu Python juga bisa digunakan untuk pengembangan perangkat lunak siap produksi. Contohnya bikin software menggunakan Python seperti itu. Itu juga bisa menggunakan Python. Jadi para programmer sudah mulai beralih, sebagian sudah mulai beralih untuk menggunakan Python untuk membuat aplikasi atau software yang dikomersialkan. Kenapa? Alasannya karena Python itu dia dapat bekerja di semua platform. Misal kalau Linux, itu platform yang digunakan adalah bahasa C dan bahasa C++. Itu untuk Linux. Nah, sementara Python itu dia bisa bekerja di bahasa pemrograman atau di sistem operasi Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, dan sebagainya. Jadi kenapa para developer itu mengembangkan softwarenya menggunakan Python? Karena Python itu dia dapat bekerja di semua lini. Baik itu perangkat di HP atau smartphone, baik itu di perangkat desktop atau komputer, personal komputer, kemudian juga ada di ranah mikrokomputer atau Raspberry Pi ini, salah satu aplikasi dari mikrokomputer. Jadi, Python itu dapat bekerja di semua platform, semua lini, sehingga para developer itu akan lebih mudah dalam mengembangkan aplikasi, baik aplikasi di smartphone, kemudian di desktop, kemudian di mikrokomputer, ataupun di Mac, atau di sistem operasi Mac, macOS, seperti itu. Oke, kemudian alasan lain kenapa menggunakan dan mempelajari Python adalah memiliki sintaks yang sederhana dan mirip dengan bahasa Inggris. Oke. Kemudian di sini Python ini juga memiliki sintaks atau skrip yang lebih sedikit. Nanti akan saya tunjukkan kenapa sintaks dari Python itu hanya sedikit dibandingkan dengan bahasa yang lain. Oke. Oke, kemudian Python ini dia juga memiliki yang namanya sistem interpreter. Sistem interpreter adalah kode dapat dieksekusi segera setelah ditulis. Maksudnya gini, maksudnya adalah kalau kita ingin mengeksekusi program di bahasa C++, kita harus menekan tombol run. Misal programnya mau diganti, maka kita harus ngedit programnya. Jadi kita modifikasi programnya itu, kita ngedit programnya, kemudian kita jalankan, baru sistem berjalan.
baru programnya berjalan. Kalau di Python, itu kita bisa lakukan eksekusi langsung, seperti itu. Jadi kita nggak perlu eh, harus ngeload ulang. Harus ngeload ulang itu nggak perlu. Jadi kita ngetik program langsung dijalankan gitu bisa. Kalau yang C++ atau di Codeblocks, kita harus buat programnya dulu, kemudian kita harus nge-save, kemudian kita bisa jalankan. Baru bisa kita jalankan. Tapi kalau di Python itu nggak perlu seperti itu. Kita langsung ketik programnya, langsung dijalankan gitu bisa. Nggak perlu yang namanya proses saving atau nge-save dulu itu nggak perlu. Jadi lebih cepat untuk mengeksekusi program. Oke, jadi biar lebih jelas, kalau yang bahasa C++, itu kalau kita mau buat program, kita harus buat program. Kemudian kita save. Kemudian kita eksekusi. Nah, kalau yang Python, itu program bisa dieksekusi langsung. Nah, jadi Python ini dia memotong rantai ini, memotong bagian saving dan bagian yang lain untuk dapat dieksekusi. Nah, itu maksudnya dapat dieksekusi segera setelah ditulis. Jadi, menghilangkan bagian ini. Ada bagian yang dihilangkan, sehingga jauh lebih cepat. Seperti itu. Oke. Kemudian, Python dapat diperlakukan dengan cara prosedural, cara berorientasi objek, atau cara fungsional. Oke. Kemudian, yang terakhir, Python ini dia memiliki banyak pustaka, atau memiliki banyak library. Oke, jadi pengembang bahasa Python ini ada banyak ya. Jadi, library-nya atau pustakanya juga banyak dan itu semuanya open source atau gratis. Jadi bisa digunakan dengan bebas, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, Python ini dia ada 2 versi ya, yaitu ada Python 2 dan Python 3. Untuk saat ini, yang lebih baru adalah Python 3 yang digunakan. Python 2 masih ada yang menggunakan, tapi sudah tidak dikembangkan lagi. Jadi yang masih dikembangkan adalah Python 3. Oke, kita coba ke website dari Python. Oke, ini adalah website dari Python. Di sini ada, kita lihat di bagian download, ada Python versi 3, mana versi 2-nya. Oke, ini ada Python versi 3, ada Python versi 2, ini. Nah, kalau yang versi terakhir, itu terakhir diperbarui adalah tahun lalu, bulan Oktober 2020. Ini Python 3.9. Jadi, jika teman-teman nanti ingin menggunakan Python, maka kita harus menginstal library dari Python dulu atau mau menginstal compiler dari Python. Oke, nanti akan saya demokan di video yang selanjutnya untuk menginstal library Python, kemudian untuk menjalankannya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi Python ada versi 3 dan versi 2 ya. Kemudian untuk software yang digunakan untuk mengedit atau membuat program dari Python ada banyak. Ada Tony, PyCharm, kemudian NetBeans, Eclipse, kemudian ada software yang lain, ada Jupyter. Ini ya, ada Jupyter Notebook ini, Jupyter untuk ngedit, untuk membuat program dan ngedit. Kemudian ada yang lain apa ya? Oke, ini Jupyter Notebook untuk ngedit bahasa pemrograman Python. Lalu ada PyCharm. Kalau PyCharm ini, oke ini ya PyCharm ya. Ada PyCharm atau Python IDE. Kemudian kalau tadi compilernya atau library dari Python. Kalau PyCharm ini dia ada 2 versi ya, versi gratis dan versi berbayar. Bedanya adalah kalau ini tuh text editornya, jadi software untuk ngedit bahasa pemrograman Python. Kalau ini ada yang berbayar. Kalau untuk contohnya bahasa pemrograman C++, di situ ada Codeblocks. Nah, salah satu software untuk ngedit bahasa C++ kan Codeblocks. Codeblocks kebetulan itu gratis. Kalau PyCharm ini dia posisinya sama dengan Codeblocks, jadi software untuk ngedit bahasa pemrograman Python. Di sini dia ada 2 versi, yang versi gratis dan versi
berbayar, seperti itu. Oke, jadi biar lebih mudah nanti kita bisa pakai software PyCharm ini untuk ngedit eh, bahasa pemrograman Python. Yang lain ada yang namanya Spider. Mana Spider? Nah ini ya, ada juga menggunakan Spider. Ini jadi ya saat nanti nginstal Jupyter, itu sudah ada text editornya menggunakan Spider. Seperti itu. Oke, jadi ini ada dua yang PyCharm tadi, ada yang versi gratis, open source, atau yang versi yang profesional, seperti itu. Nah ini contoh text editor dari Python, seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu, itu adalah text editornya yang digunakan untuk mengedit atau membuat bahasa pemrograman Python. Ini ada Jupyter, kemudian, oke, dan yang lainnya. Oke, kita coba lihat perbandingan sintak bahasa pemrograman Python dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Di sini saya akan membandingkan program atau sintaks untuk menulis tulisan Hello World. Jadi untuk menulis tulisan Hello World itu saya akan bandingkan program menggunakan C++, C Crash, Java, dan Python. Oke, di pemrograman C Crash untuk membuat tulisan Hello World itu harus membuat program berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita hitung barisnya aja. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi harus membuat 5 baris sintak program untuk menuliskan tulisan Hello World. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini ada 5 baris. Kemudian bahasa C++ itu ada 5 baris juga. Atau kita buat retu nolnya nggak ada, kita bisa 4 baris lah. Kita berikan 4 baris. Kalau pemrograman bahasa Java itu dia 3 baris. Nah, kalau mau buat tulisan Hello World di bahasa Python itu cuma 1 baris. Print Hello World. Dah, selesai. Jadi, kalau dilihat dari sintaknya, untuk menuliskan tulisan Hello World saja, itu Python hanya memerlukan 1 baris program. Jadi lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Oke, seperti itu. Itu adalah perbandingan Python dengan bahasa pemrograman yang lain. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk ngecek ya, di komputer teman-teman sekalian itu sudah ada software Python atau belum. Di sini kita bisa ketikkan, gini aja, coba. Oke, jadi teman-teman sekalian silahkan buka CMD, seperti ini. Silahkan buka start, kemudian ketikkan di situ CMD. Nanti akan keluar command window. Nah, di sini teman-teman sekalian silahkan ketikkan Python version. Nah, nanti akan terlihat di komputer teman-teman sekalian itu apakah sudah terinstall Python atau belum. Kalau belum, maka nanti belum ada tulisan ini. Jadi, belum ada versi Python yang digunakan, seperti itu. Oke, itu untuk ngecek di komputer teman-teman sekalian itu sudah ada Python-nya atau belum. Oke, selanjutnya nanti kita akan lanjutkan materinya dengan instalasi software Python di komputer teman-teman sekalian. Oke, demikian materi pengantar bahasa pemrograman Python terkait dengan fungsi, definisi, tujuan, perbandingan dengan bahasa yang lain, kemudian ada versi bahasa Python, kemudian kelebihan bahasa Python, lalu ada software untuk text editornya, apalagi. Kemudian yang terakhir ngecek apakah sudah terinstall software Python di komputer teman-teman sekalian. Oke, demikian materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih.
Mohon maaf jika ada salah kata atau salah kalimat dalam penyampaian video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaannya di komentar ya. Jangan absen di, komentarnya, tapi isikan pertanyaan. Oke, demikian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.